Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Molloy di channel MyTV. Di video kali ini aku mau bahas tentang operasi himpunan. Ada apa saja yang aku mau bahas? Di sini sudah ada, tinggal kita lihat ya. Cara membuat diagram Venn, gabungan himpunan, irisan himpunan, selisih himpunan, komplemen himpunan, dan hubungan dua himpunan. Nah, ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 6 sub pembahasan ini ya. Dan di akhir video kamu boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Oke, aku bahas satu persatu ya. Langsung saja dari yang pertama, cara membuat diagram. Nah, diketahui datanya seperti ini nih, S bilangan asli yang kurang dari 100. Kita bikin dulu ya. S ini bilangan asli yang kurang dari 100. Maka S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian P ini bilangan ganjil yang kurang dari 10. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian Q-nya bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima yang kurang dari 10 ini 2, 3, 5, 7 ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara kita membuat diagram Venn-nya? Pertama kita buat kotak seperti ini ya. Buat kotak seperti ini. Aku buat di sini saja ya. Buat kotak seperti ini. Kemudian kita tulis di sininya S, artinya angka yang ada di S nih, anggotanya masuk ke sini semua, ke dalam kotak ini ya. Terus langkah berikutnya kita bikin lingkaran P sama lingkaran Q. Lingkaran P sama lingkaran Q. Kita lihat di P sama di Q ada yang sama nggak? Ada yang sama ya. Kalau ada yang sama maka lingkarannya dempet seperti ini teman-teman. Ya, kalau nggak ada yang sama maka lingkarannya terpisah ya. Nah, ini kita tulis P, ini Q. Kemudian cara buatnya, pertama kita lihat yang sama dulu teman-teman. Ini 3, di sini ada 3. Di sini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 7, di sini ada 7. Maka kita tulis dulu yang sama di tengah seperti ini. 3, 5, 7. Kemudian setelah kita tulis ini, kita sekarang lihat yang P. P yang belum ditulis yaitu 1 sama 9. Berarti 1 sama 9-nya di sini. Ya, di lingkaran P, tapi selain di yang tengah ini. Kemudian Q-nya yang belum ditulis ini 2. Berarti kita taruh di sini, di Q ya. 2. Setelah ini, kita lihat S yang belum ditulis ya. 1 sudah ada di sini. 2 sudah ada. 3 sudah ada, 4, nah 4 belum ya, kita taruh di luar lingkaran. 4, kemudian 5 sudah ada, 6, nah tidak ada ya, berarti 6 kita taruh di sini. Terus 7 sudah ada, 8 belum ada ya, kita taruh di sini. Di mana aja boleh ya, yang penting di luar lingkaran ini, 8 gitu. 9 sudah ada. Nah, jadi seperti ini cara membuat diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita akan belajar istilah-istilahnya ya, yang di tengah disebut apa, terus yang di dalam dua lingkaran ini disebut apa. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Gabungan himpunan. Nah, himpunan gabungan simbolnya seperti ini ya. Ini artinya P digabung Q ya. P digabung Q. Ini juga gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P atau anggotanya si Q ya. Maksudnya apa? Nah, untuk lebih jelas aku tampilin soal yang tadi ya. Nah, soal yang tadi kan seperti ini. Jadi yang dimaksud P gabung Q yaitu aku tulis di sini ya, P gabung Q itu kita menulis semua yang ada di P. Di sini disimbolin P gabung Q itu sebagai X. X-nya itu anggota P. Contoh, misalkan anggota P atau anggota Q ya. X-nya anggota P atau anggota Q. Kalau misalkan di sini aku tulis
X-nya 1. Nah, 1 ini masuk anggotanya si P ya. 1 masuk anggotanya P, berarti kita tulis di sini 1 gitu ya, karena P gabung Q itu berarti X nya itu anggota P atau anggota Q. Terus 2 ini anggotanya siapa? 2 ini kan ada di lingkarannya Q, berarti 2 ini anggotanya si Q. Nah, berarti 2 ini termasuk P atau Q ya, P gabung Q 2, seperti itu. Nah, jadi ini maksudnya seperti itu ya. Jadi P gabung Q itu X, dimana X-nya itu bisa anggota P atau bisa juga anggota Q. Jadi intinya P gabung Q yaitu semua yang ada di P sama semua yang ada di Q kita tulis, tapi yang sama kita tulis sekali saja. Nah, kita tulis urut ya, dari yang paling kecil 1, 2, terus 3 ya, 3. Nah, 3 kan ada di P dan ada di Q. Ada 2 ya, tapi ditulisnya 1 aja ya, karena 3 ini sudah mewakili anggotanya si P dan anggotanya si Q. 3, terus 5, terus 7, terus 9. Nah, kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 5, 7, 9 di semuanya ada di sini ya. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Jadi P gabung Q itu semua yang ada di P sama ada di Q kita tulis, yang sama kita tulis sekali saja. Nah, kalau di diagram Venn-nya itu P gabung Q yang ini ya, yang di dalam lingkaran, semua yang di dalam lingkaran ini P gabung Q, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk yang irisan ya. Irisan itu simbolnya seperti ini ya, kata penghubungnya dan. Kalau tadi gabungan itu kata penghubungnya atau ya. Nah, ini irisan gambarnya seperti ini, seperti huruf N. Ingetin aja, belakangnya irisan, belakangnya N. Nah, seperti huruf N. Kalau tadi gabungan itu atau ya, kata penghubungnya atau itu belakangnya U. Nah, seperti bentuk U tadi ya simbolnya. Nah, untuk irisan, X-nya ini anggota P dan X-nya anggota Q. Jadi X-nya ini anggota kedua-duanya ya, harus menjadi anggota P dan harus menjadi anggota Q ya. Berarti kalau begitu irisan ini, himpunan P dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan. Artinya persekutuan itu yang sama di P dan yang sama di Q. Kalau kita tampilin gambar yang tadi, nah yang sama di P dan yang sama di Q yaitu 357. 357 ada di P dan ada di Q. Nah, berarti P iris Q itu merupakan persekutuan dari P dan Q, yaitu 3, 5, 7 seperti ini. Yang ada yang sama di P dan sama di Q ya, seperti itu. Nah, kalau digambar yang disebut P iris Q itu yang ini ya, yang di tengah seperti ini. Ini P iris Q. Oke, sekarang untuk yang berikutnya yang nomor 4, selisih himpunan. Nah, bagaimana kita mengurangkan himpunan? Ini aku tampilin yang tadi. Nah, cara mengurangkan himpunan P dikurang Q. Itu tinggal kita lihat P-nya kan yang ini. Tinggal dikurang Q, artinya Q-nya dihilangin ya. Berarti jadi 19. Nah, 1 sama 9 seperti itu. Si P dikurang Q, berarti P-nya tadinya kan ada 357, cuma dikurang Q, jadi tinggal 19. Sekarang yang Q kurang P ya, ini Q kurang P, berarti si Q dikurang P, nah berarti sisa 2 ya, seperti itu. Oke, kemudian S kurang P, ini kita hapus, S dikurang P.
S itu kan semuanya, terus dikurang P. Berarti yang tersisa 2, 4, 6, 8 ya. Sisanya S kan ini yang semuanya ya. Dikurang P berarti ini 2, 4, 6, 8. Nah, terus kemudian kalau S dikurang Q, S dikurang Q berarti S dikurang Q berarti ini yang aku coret begini bukan daerahnya ya, tapi yang bukan daerahnya ya, tapi daerahnya yang di luar nih, berarti nih dikurang ini maksudnya ya. S dikurang Q itu 1, 4, 6, 8, 9 seperti itu. Oke, sekarang yang berikutnya, yang kelima, komplemen. Apa sih artinya komplemen? Komplemen itu artinya yang bukan. Kalau aku tulis P komplemen artinya yang bukan P, yang bukan P ya. Q komplemen artinya yang bukan Q ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini P komplemen artinya yang bukan P. Yang bukan P itu P-nya kita coret nih ya, yang bukan P. Berarti yang bukan P yang di luar ya, yaitu 2, 4, 6, 8 yang bukan P. Terus kemudian ini aku hapus yang bukan Q. Sekarang Q komplemen artinya yang bukan Q. Q-nya kita coret. Yang bukan Q berarti 1, 4, 6, 8, 9 seperti ini ya. Atau kalau mau kita arsir yang bukan Q, yang bukan Q berarti yang di luar ini ya. Ini yang bukan Q gitu ya. Oke, sekarang P iris Q yang bukan P iris Q. Kalau P iris Q ini kan 357 ya, yang P iris Q 357 yang di tengah ini. Lalu kalau P iris Q yang bukan P iris Q itu ya berarti yang bukan yang di tengah, coret yang bukan ini. Berarti ya sisanya yang di luar ya, yang di luar ini 1, 2, 4, 6, 8, 9 seperti ini. Oke, sekarang yang P yang bukan P gabung Q. P gabung Q. Kalau P gabung Q ini kan yang lingkaran ini ya, ini P gabung Q. Kalau yang bukan P gabung Q berarti yang bukan ini, yang bukan di dalam lingkaran, yaitu yang di luar. 4, 6, 4, 6, 8 ya, seperti ini. Oke, sekarang yang terakhir, hubungan dua himpunan. Nah, dua himpunan ini bisa saling asing. Saling asing itu artinya seperti ini, P sama Q terpisah ya. Misalkan aku tulis di sini P ini anggotanya, misalkan beda nama yang tadi ya, ini pakai abjad aja, A, B, C gitu ya. Sini P, DE aja ya, DE seperti ini. Nah, ini hubungan dua lingkaran ini, dua himpunan ini saling asing ya, artinya saling asing, dia tidak berpotongan nih, tidak ada irisannya, saling asing. Maka kalau seperti ini berlaku hubungan P gabung Q-nya itu sama dengan anggotanya si P ditambah anggotanya si Q ya, seperti itu. Kalau kita lihat P gabung Q itu kan ABC DE digabung ya. Kalau ini P tambah Q juga sama, ini
sama ini ditambah, jadi pasti jumlahnya sama dengan ini. Nih, P gabung Q berarti kan ditulis semua A, B, C, D, E. A, B, C, D, E gitu ya. Terus ini P, yang P kan A, B, C ditambah anggotanya si Q, D, E. Nah ini kan jadinya sama ya, A, B, C, D, E, seperti itu. D, E. Nah yang berikutnya tidak saling asing. Nah kalau tidak saling asing, ini yang A ya. Kalau tidak saling asing berarti dia gambarnya seperti ini, ada irisannya ya. Misalkan ini P, ini Q, terus ini aku tulis A, B, C, D, E seperti ini. Maka ini tidak saling asing. Nah hubungannya yaitu P gabung Q-nya ini sama dengan P ditambah Q dikurang P iris Q. Kenapa dikurang? Karena kalau P gabung Q ini kan semuanya yang di sini kan, berarti A, B, C, D, E kan. Atau aku tulis nih, P gabung Q ini kan A, B, C, D, E seperti ini. Nah kalau kita tambah P tambah Q, P-nya itu kan A, B, C. C-nya sudah terhitung ya. Q-nya C, D, E. C-nya kehitung lagi di Q, berarti C-nya kehitung 2 kali. Makanya kita harus kurang dengan irisannya. P iris Q itu kan yang di tengah C ya, maka kita harus kurang sekali supaya kenapa harus dikurang? Karena C-nya terhitung 2 kali, terhitung di P dan terhitung di Q, seperti itu. Nah untuk hubungan dua lingkaran yang tidak saling asing berlaku hubungan seperti ini. Yang saling asing berlaku hubungan seperti ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.